Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya, Stambuk A 421 18024, kelas A PJKR 2018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai membangun industri olahraga melalui penerapan model industri olahraga. Menurut Badan Pusat Statistik, industri adalah sebuah kesatuan unit usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berdomisili pada sebuah tempat atau lokasi tertentu dan memiliki catatan administrasi sendiri. Nah, kemudian beberapa kategori yang menjadi fokus pengembangan industri olahraga antara lain, yang pertama yaitu produk pakaian dan alat-alat olahraga. Yang kedua yaitu event-event kejuaraan olahraga. Yang ketiga, pemasaran industri olahraga. Dan yang keempat, meningkatkan kapasitas kemampuan pelaku industri olahraga. Sedangkan menurut Wirasti dan Natalia, industri diartikan sebagai pengolahan barang setengah jadi menjadi barang yang telah jadi, sehingga dapat mendatangkan sebuah keuntungan bagi pelaksanaannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian industri ialah seluruh bentuk dari kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi, termasuk juga jasa industri. Konsep industri olahraga. Infrastruktur olahraga tak hanya menyangkut infrastruktur fisik seperti stadion, infrastruktur pembinaan olahraga seperti pengembangan atlet usia dini dan riset-riset tentang gizi bagi atlet juga masih belum memadai. Belum lagi rumah sakit khusus untuk olahraga. Pengembangan sumber daya manusia seperti sekolah manajemen olahraga juga masih minim. Padahal kontrak kerja atau kontrak bisnis di bidang olahraga membutuhkan keahlian tersendiri. Jika masalah ketersediaan infrastruktur olahraga secara menyeluruh ini bisa makin dicukupi, maka dunia olahraga nasional dapat menjadi salah satu sektor bisnis yang berkilau. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan industri olahraga. Nah, di dalam pembangunan industri olahraga perlu kiranya reorientasi program. Beberapa hal tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan budaya olahraga. Maksudnya di sini yaitu pengembangan budaya olahraga, yaitu di dalam melaksanakan strategi pengembangannya ini kita harus menyampaikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya berolahraga, tentang manfaat dari olahraga, sehingga olahraga ini dapat diterima dengan baik di kalangan masyarakat tersebut. Dan apabila telah diterima oleh masyarakat di suatu daerah tersebut, maka secara tidak langsung olahraga tersebut akan menjadi budaya itu di dalam masyarakat, sehingga masyarakat menjadi gemar berolahraga. Kemudian yang kedua, persaingan olahraga regional dan internasional. Nah, maksudnya strategi pengembangan industri melalui persaingan olahraga regional dan internasional ini, maksudnya itu ialah persaingan di olahraga regional seperti contohnya itu yaitu Porcup, Porprov, PON, seperti itu. Nah, sedangkan di bidang internasional itu meliputi negara-negara yang ada di dunia, baik di Asia maupun benua-benua lainnya. Contohnya yaitu seperti SEA Games, Asian Games, dan yang paling tinggi yaitu Olimpiade. Nah, selanjutnya yaitu atau yang ketiga, manajemen olahraga nasional. Nah, di dalam pengembangan industri olahraga tentu kita harus mempunyai manajemen yang kuat
apalagi dalam olahraga nasional, sehingga olahraga tersebut dapat terstruktur dengan adanya manajemen tersebut. Nah, yang keempat yaitu sarana prasarana olahraga serta penerapan riset dan iptek. Nah, untuk mengembangkan industri olahraga juga tentu kita harus adanya sarana dan prasarana yang menunjang. Apabila sarana dan prasarana tersebut tidak menunjang, maka tentunya strategi untuk mengembangkan industri olahraga ini tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, maka dari itu pentingnya kita perlu membangun sarana dan prasarana, karena itu yang paling utama dalam pengembangan industri olahraga tersebut. Nah, kemudian sinkronisasi program antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, contohnya di sini ialah maksudnya kita itu harus menyinkronkan dari ketiga aspek ini, karena ini yang paling penting dalam pengembangan industri olahraga. Contohnya ialah seperti pengadaan event seperti PON di Indonesia. Nah, PON ini adalah event olahraga yang dibuat oleh pemerintah. Nah, apabila pemerintah tidak membutuhkan adanya sinkronisasi dari masyarakat dan swasta, tentu event ini tidak akan berjalan dengan lancar, karena di dalam event itu dibutuhkan pihak swasta yang mendukung dana melalui yang namanya sponsor. Nah, kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu yaitu masyarakat. Apabila telah di suatu daerah dilaksanakan PON, tentunya masyarakat di daerah tersebut akan sangat antusias. Nah, maka dari itu ketiga aspek ini harus sinkron antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, yang terakhir yaitu peran perbankan dalam pengembangan industri olahraga. Nah, maksudnya peran perbankan ini sangat penting ya, bukan cuma di bidang olahraga, namun dari segala aspek, karena perbankan inilah yang memanage keuangan dari suatu sistem. Selanjutnya yaitu 3 tahap kesiapan penerapan industri olahraga. Yang pertama yaitu kesiapan komunitas pengembang dan pengguna industri olahraga. Yang kedua, kesiapan sistem pendidikan untuk membimbing bibit-bibit kepakaran dan penguasaan industri olahraga. Yang ketiga, atau yang terakhir, kesiapan kultural masyarakat umum untuk menerima perubahan dan konsekuensi dari pilihan dan pemanfaatan industri olahraga. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.